Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da Isya Musalla Miftahul Jannah, Cikarang Tekel, Jaya Mulia, Serang Baru. Birut yang saya hormati para asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, juga aparatur pemerintahan desa setempat, para sesepuh, bapak-bapak, para pemuda, sebagai tulang punggung agama, bangsa dan negara, yang semuanya saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat dapat melaksanakan ibadah secara istiqomah dengan baik, nikmat dapat duduk berkumpul bermuajahah di majelis ilmu, dan nikmat-nikmat yang lainnya, terutama teristimewa nikmat yang sangat amat berharga, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan. Juga nikmat diberi ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, pada malam ini kita dapat kembali duduk berkumpul bersama-sama di mushola yang kita cintai ini, semata-mata niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan kewajiban thalabul ilmi yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam tambahan amal soleh,
tambahan amal kebaikan, tambahan amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti sesudah mati, untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Dan kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang saat ini sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren, semoga mereka oleh Allah diberikan kerasan tinggal di pondok pesantren, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu agama, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah, dan dijadikan anak-anak yang soleh-solehah yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita, panutan kita, suri tauladan, uswatun hasanah yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya. Beliau adalah is the big person in the world. Beliau adalah manusia besar di alam dunia karena keluhuran akhlaknya, kemuliaan akhlaknya. Beliau oleh Allah diangkat menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi penghulunya seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Bahkan beliau diangkat oleh Allah menjadi rais atau menjadi ketua dari nabi-nabi ulul azmi, dan bahkan kelak di hari kiamat beliau akan mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal kiamah. Aku adalah sayyidnya, tuannya seluruh manusia, seluruh anak Adam nanti pada hari kiamat. Tidak lain tidak bukan beliau adalah nabi kita tercinta, nabi agung, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia dan tetap cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara kita yang setia kepada beliau, semoga mendapatkan syafaat terujema dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, yuk kita awali pengajian kita malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta. Sekaligus kita bermunajat, bertawasul kepada Allah, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, dan semoga dengan barokah dari bacaan sholawat kepada kekasihnya Allah, segala hajat kita dunia dan akhirat, tentunya hajat yang relevan dengan ridho Allah, semoga selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberikan kesehatan yang barokah, dan yang sedang sakit saudara kita seagama semoga lekas disembuhkan dari sakitnya. Fitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ghfirli wa liwalidayya Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa di dalam kitab suci Al-Qur'an surah yang ke-33 yaitu surah Al-Ahzab juz 22 ayat 56, dalam ayat tersebut Allah tidak langsung menyebut nama Nabi kita. Allah dalam ayat tersebut tidak mengatakan ala Muhammadin atau ala Ahmada. Namun dalam ayat tersebut Allah mengatakan ala Nabi. Jadi yang disebut dalam ayat itu oleh Allah gelarnya, gelar Nabi, bukan nama nabinya. Mengapa demikian? Sebelum kita jawab, kita baca dulu ayatnya. Surah 32 ayat 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. 'Alan nabi, 'alan nabi, gelarnya yang disebut. Allah tidak menyebut namanya, tidak mengatakan ala Muhammadin, tidak mengatakan ala Ahmada, tapi ala Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina,
eling-eling hei sakabeh jalma-jalma anu amanu pada iman ya jalma-jalma. Sallu kudu maca sholawat aranjeun sadaya alaihi ka kangjeng Nabi wasallimu jeung kudu menyampaikan salam penghormatan aranjeun sadayana ka kangjeng Nabi tasliman kalawan penghormatan anu sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kalau kita merujuk atau mereferensi sebuah hadis yang berbunyi tasammau bismi wala taqnatu bikunyati, aranjeun boleh menggunakan nama dengan namaku, tapi jangan sekali-kali kalian menggunakan gelarku, yaitu gelar Nabi. Gelar Nabi ini adalah gelar yang secara mutlak diberikan oleh Allah kepada hamba Allah yang Allah pilih. Jadi para nabi itu orang-orang pilihan Allah. Para nabi itu orang-orang istimewa yang telah dipilih oleh Allah. Atas kehendak Allah, atas pilihan Allah, mereka diangkat oleh Allah menjadi nabi. Maka oleh karenanya di alam dunia ini tidak ada gelar yang paling tinggi kecuali gelar nabi. Gelar profesor, doktor, S3 itu enggak seberapa, enggak ada apa-apanya, enggak bisa dibandingkan dengan gelar nabi. Karena gelar nabi itu hanya diberikan oleh Allah, dan tidak boleh seorang pun berani-berani mengeluarkan gelar nabi. Kalau gelar profesor, doktor itu diberikan oleh manusia, dikeluarkan dari sebuah universitas, sebuah institut, sebuah perguruan tinggi. Setelah menyelesaikan kuliah S1, S2, S3, maka dia diberi gelar doktor. Ada doktor, ada dokter. Lamun doktor, dokter ngodok berarti. Torna berarti dokter kepanjanganna ngodok kotor. Maka di alam dunia ini tidak ada sebuah perguruan tinggi pun, baik dalam maupun luar negeri, yang berani mengeluarkan gelar nabi. Kalaupun ada, pasti perguruan tinggi tersebut akan dikecam oleh seluruh umat Islam di dunia. Kenapa? Karena itu dianggap perguruan tinggi aliran sesat dan menyesatkan. Lah kalau rektornya kepada mahasiswanya mengeluarkan gelar nabi, berarti kedudukan rektornya sebagai apa? Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa rektornya maunya ingin Allah? Yang dikutuk rektornya jadi monyet ke Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perguruan tinggi tersebut akan dibakar oleh umat Islam, termasuk rektornya mungkin dibakar hidup-hidup seperti yang pernah terjadi di Swedia. Di Swedia, Lars Vilks, seorang kartunis yang pekerjaannya membuat kartun menghina Nabi Muhammad. Ketika dia naik mobil dikawal oleh 2 orang polisi, lalu mobil yang ditungganginya tabrakan dengan truk besar dan dia masih posisi di dalam mobil,
Begitu mobilnya tabrakan, langsung terbakar, api menyala-nyala, sementara dia masih berada di dalam mobil. Dia minta tolong, menjerit-jerit kesakitan, terbakar api, namun tak terselamatkan. Dia hidup-hidup dipanggang di dalam mobil. Mungkin dia waktu itu sudah saatnya menerima akibat dari apa yang dia lakukan, yaitu dia suka membuat kartun untuk menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujung-ujungnya para penghina Nabi, ujung-ujungnya mati hidup-hidup terbakar. Mati terbakar hidup-hidup, itu maksudnya. Yang benar mati hidup-hidup terbakar, apa mati terbakar hidup-hidup? Ya atur eko sorangan lah. Mau beri hadiah aja. Mati terbakar hidup-hidup di dalam mobil. Bahkan 2 orang polisi yang mengawalnya pun mati juga. Itulah akibatnya orang kalau menghina Nabi. Bahkan dulu ada orang menghina Nabi, langsung dicengkeram oleh anjing. Ternyata anjing pun tidak kuat ketika mendengar Nabi Muhammad dihina. Maka anjing marah. Orang yang menghina Nabi saat itu langsung diterjang, dicengkeram sampai mati, lehernya digigit. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena Nabi ini gelar yang paling tinggi, gelar langsung dari Allah. Nabi ini adalah hamba pilihan Allah. Maka dalam Al-Quran surat 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 6, dalam ayat tersebut ketika Allah menegaskan bahwa Allah dan seluruh para malaikatnya bersolawat, Allah tegaskan alan nabi, kepada nabi. Yang dimaksud alan nabi, yang dimaksud kalimat nabi dalam ayat ini bukan nabi-nabi yang lainnya, melainkan yaitu nabi kita tercinta, nabi agung, nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah saja sang pencipta seluruh makhluk memuliakan beliau, mengagungkan beliau, sehingga Allah menyebut gelarnya. Karena kalau yang disebut gelar itu menunjukkan indikasi bahwa Allah memuliakan beliau, Allah mengagungkan beliau. Ya ibarat dalam kehidupan kita sehari-hari lah. Kalau camat itu nama orang apa nama gelar? Nah, seseorang jabatannya sebagai camat, ketika oleh warga masyarakat yang disebut jabatannya Pak Camat, dia merasa terhormat nggak? Merasa dihargai nggak? Coba kalau yang disebut sama warga namanya nama aslinya, misalnya nama aslinya si Entong, Tong mana? Kira-kira Pak Camat itu gimana? Ada melotot sedetik. Enak aja lu manggil gua entong. Gue ini jadi camat tuh, kuliahnya kemana-mana, gue udah habis ratusan juta. Enak aja manggil tang ting tong. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Setelah Allah menegaskan demikian dalam ayat ini, lalu kemudian Allah perintahkan, Allah panggil seluruh orang-orang yang beriman. Allah perintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, siapapun yang merasa dirinya beriman dipanggil oleh Allah dalam ayat ini, maka dengan demikian yang merasa beriman harus merasa terpanggil oleh Allah dalam ayat ini dengan panggilan Allah. Ketika umpama mengaku dirinya beriman namun tidak merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini, maka perlu dipertanyakan keimanannya.
Masih adakah iman di dalam hatinya? Noleng nang. Nyantai ngaji capek. Belum capek. Murah sorak. Ma'asyiral muslimin, siapapun yang merasa dirinya beriman, yang mengaku dirinya beriman, yang di dalam hatinya ada iman, dipanggil oleh Allah dalam ayat ini. Maka dengan demikian harus merasa terpanggil kalau kita sebagai orang beriman, karena jelas dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang kata siapa ini? Kata Allah. Berarti Allah memanggil orang-orang beriman. Bapak-bapak yang hadir beriman nggak kepada Allah? Merasa terpanggil nggak? Dipanggil sama siapa? Untuk apa Allah memanggil kita? Selalu untuk memerintahkan bersolawatlah kalian alaihi kepada Nabi Muhammad, wasallimu taslima, dan sampaikanlah salam penghormatan kepadanya dengan sesungguhnya, dengan penghormatan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin, jadi jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung telah mengagungkan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia telah memuliakan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar telah menjadikan Nabi Muhammad adalah manusia besar di alam dunia. Beliau manusia agung karena diagungkan oleh Allah. Beliau manusia mulia karena dimuliakan oleh Allah. Beliau manusia besar karena dibesarkan oleh Allah. Maka kita selaku umatnya juga diperintahkan untuk mengagungkan beliau, memuliakan beliau. Karena inti dari sholawat kepada beliau, inti sarinya adalah mengagungkan beliau, memuliakan beliau. Bukan semata-mata hanya lisan kita bersolawat kepada beliau, tapi kelakuan kita menghinakan beliau. Contoh, kalau umpama ada orang nih baca sholawatnya kepada Nabi rajin, ya katakanlah sehari semalam itu baca sholawatnya rutin dapat 16.666, banyak nggak? Pernah bapak-bapak baca sholawat 16.666? Pasti belum. Nggak usah ditanya, udah ketahuan. Pernah sih awalnya niatnya mau 16.666, baru dapat 500, molor. Tasbihnya jatuh lagi sampai mana ya? Ulang lagi dari awal, jatuh lagi. Aduh, ngantuk berat. Gak saya molor Bagus itu bagus, harus dibiasakan begitu. Baca sholawat sampai tertidur. Daripada tertidur sebelumnya nonton TV, nonton TV sampai tertidur. Mendingan baca sholawat sampai tertidur daripada nonton TV sampai tertidur. Apalagi bawa motor sampai tertidur. Wah, bahaya itu. Bisa nabrak ini itu. Dorakman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, wah, luar biasa ini orang. Sehari semalam rutin tiap hari baca sholawat dapat 16.666. Hebat nggak? Hebat. Berarti dia mengagungkan Nabi Muhammad tidak? Mantap. Berarti dia memuliakan Nabi Muhammad tidak? Mantap. Berarti tandanya dia cinta sama Nabi Muhammad tidak? Namun sayang dia subuh kagak sholat, zuhur kagak sholat, asor kagak sholat, maghrib kagak sholat, isya kagak sholat. Di dekat rumahnya ada pengajian rutin, kagak pernah hadir.
Nah, pertanyaan saya, apakah yang seperti ini makna intisari daripada mengagungkan Nabi lewat sholawat? Seperti itu bukan? Bukan. Kita memang disuruh bersolawat kepada Nabi, dan bersolawat kepada Nabi itu pekerjaan mulia. Tapi nggak cukup lisan kita bersolawat, sementara perintah Nabi yang lainnya kita abaikan, perintah Nabi yang lainnya kita lalaikan, perintah Nabi yang lainnya kita remehkan, kita tidak menghiraukannya. Itu artinya kita telah menghina Nabi, betul? Karena intisari dari makna sholawat kita mengagungkan beliau. Yuk kita implementasikan intisari dari makna sholawat, yaitu mengagungkan beliau dengan beberapa hal berikut ini. Dengan menjalankan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Ada beberapa hal yang harus kita biasakan. Jadi bahasanya begini, man ahabba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'alaihi ayyulajima tis'ata asya'a. Man sing sopo wong ahabba kang mika cinta, lamun Jawa lain cinta, cinto. Sukarna Sunda, lamun Jawa Sukarno. Ya. Marta Sunda, lamun Jawa Marto. Ya. Mang Talal itu orang Sunda, lamun Jawa Mang. Pokoknya Jawa mah A jadi O pokoknya namanya. Allah Akbar. Man sing sopo wong saha saja mi ahabba kang mika cinta, kang mika demen, kang mika seneng ya si eman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pa'alai mangka ikut tetap ingat si eman opo ayu lajima yentak ngamulajamahkan ya si eman, yentak membiasakan ya si eman tis'ata asya'a ing songo piro-piro perkoro. Kalau Sunda perkara, kalau Jawa perkoro. Kalau Jawa combro, kalau Sunda combra. Berarti combro asalnya dari Jawa berarti ya. Kalau dari Sunda berarti combra bukan combro. Misro dari Jawa berarti kalau Sunda misra. Rangginang kita Sunda, lamun Jawa ronggonong. Jadi kada haram disebutan ya. Ya yang ngajar kalabok ya. Allahu Akbar. Mending yang disebutan ayam mau. Allahu Akbar. Ya di bangsa Sunda hukum 3 jam ya. Kode. Allahu Akbar. Jadi barang siapa yang benar-benar mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia mesti membiasakan 9 perkara. 1. Al-awalu. 1. Al-ta'atu ala awamirihi wal ijtinabu ala nawahihi. Mentaati perintah-perintah Nabi dan menjauhi larangan-larangan Nabi. Bohong orang lisannya mengatakan aku cinta Nabi, 1 juta kali dia katakan aku cinta Nabi, bohong, cintanya palsu. Kalau dia meninggalkan perintah-perintah Nabi, kalau dia melanggar larangan-larangan Nabi. Kira-kira setuju tak? Setuju tak kira-kira? Setuju tampilin gua aja.
tampilnya pakai duit gambar Pak Karno. Naik dah. Tapi duit tak awal gue bayar. Hutang lah, hutang pinjam. Allah Akbar. Ini resepnya dengan burung-burung tehnya. Siapa yang mau nyahon burung-burung beda. Wasani nu kadua ya. Nu kadua al ittiba'u wal uswatu ala khuluqihi. Jadi kalau kita ngaku cinta Nabi, yang kedua kita buktikan al ittiba'u wal uswatu ala khuluqihi, mengikuti dan meneladani atau mencontoh atau meniru akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bohong 1000 kali, 1 juta kali mengatakan aku cinta Nabi, tapi kalau yang dia tiru akhlak orang-orang Barat, akhlak orang-orang kafir, bohong. Yang dia tiru budaya Barat, yang dia tiru gaya hidup orang-orang Barat, gaya hidup orang-orang kafir, cara makannya, cara makan orang-orang kafir, sambil berdiri minumnya, sambil berdiri makamnya, katanya ngaku cinta Nabi, kok kelakuannya begitu? Itu bohong. Makanya kalau ada kiai lagi ceramah minum pakai tangan kiri, balik dong. Bedok aku udah dia. Duit. Karena Rasulullah melarang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyasrabar rajulu qa'iman. Rasulullah melarang seseorang mengaku beragama Islam minum sambil berdiri. Itu ada hadisnya. Juga pakai tangan kiri nggak boleh. Anna syaitona yakulu wa yashrabu bisimal. Bahwasanya setan kata Nabi itu makan minumnya pakai tangan kiri. Lari jubah nama panjang, udungnya gede saya di ban Vespa, sorbana panjang ngambai, nepi ka nyapuan jalan, barinya kau tasbih kemana-mana, tapi minum bari lempang, tapi barang dahar bari lempang, tapi gitulah, makan minumnya pakai tangan kiri. Itu bukan akhlak Rasulullah. Rasulullah nggak pernah minum pakai tangan kiri. Rasulullah nggak pernah makan minum sambil berdiri, apalagi sambil lari. Dahar bayi lari bisa tuh. Setengah-setengah. Kita yang kecil-kecil aja dulu dah, yang sehari-hari. Nggak usah kita nyontoh tahajudnya mau kuat. Rasulullah tahajudnya tiap malam, nggak pernah luput, kuat mual. Boro-boro orang masa minggu 7 peting. Ya, tahajudnya sapeting tanda urut. Kalau pada molor, udang mah udang tengah peting. Arek tahun arek kencing. Geus kencing molor di wae. Oh ngaku ya tuh ngaku. Ulah berdegong hirup mah. Ulah ngerasa hebat hirup mah. Ngaku, eta sih kuring ngaku. Pengarane ngaji teh ngaji dir. Ger ngelingan awak sorangan jeung ngelingan anu ngadekeunana kitu nya. Urang bareng-bareng memperbaiki dir. Sugan jeung sugan urang menang hidayah di pengajian insyaallah. Mentak lamun anu kasinggung ulah ngambek. Lamun ngambek salah. Kuduna mainnya introspeksi dir. Oh berarti heuh kalapa urang ki batur urang kudu dibener supaya henteu kasinggung nya. Nuka dua, nuka tilu, wasalisu nuka tilu. Ya, kalau kita benar-benar ngaku cinta kepada Nabi, yang ketiga al-ikmalu wal ihya'u ala sunnatihi wa sunnatil khulafai ba'dahu rasyidinal mahdiyina min ba'di. Yang ketiga menghidupkan. Lamun hidup berarti bergerak tuh. Sesuatu yang hidup pasti bergerak. Bobogaan bapak lamun hidup bergerak bergerak nak kanan kiri atas bawah. Ngilu tahiyat beren. Tahiyat orang-orang Wahabi gitu. Allahu Akbar. Menghidupkan
maksudnya menggerakkan, maksudnya menjalankan dan mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin yang 4 sesudah wafatnya beliau. Siapa sahabat al-khulafaur rasyidin yang 4? Semua pasti sudah tahu karena ini sahabat yang sangat masyhur, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bohong dewa ya. Batik bohong ya. Bohong aku cinta Nabi. Bohong. 1 juta kali, 1 miliar kali, 1 triliun kali aku cinta Nabi, dia katakan aku cinta Nabi. Bohong. Lamun tarawehna masih ke 8 rakaat. Benang siap wae. Lamun tarawehna masih 8 rakaat. Bohong. Sebab ciri orang yang cinta kepada Nabi, dia mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin yang 4. Taraweh 20 rakaat ini sunnah para sahabat pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan kita diperintahkan Nabi untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Jadi berarti sunnah itu ada 2. Ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang kedua sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin. Mana hadisnya? Hadisnya hadis riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Alaikum, wajib atas kalian, seyogyanya kalian, semestinya kalian, seharusnya kalian, alaikum bisunnati, berpegang teguh kepada sunnahku, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah ma'udifa lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qaulan au filan au takliron. Segala sesuatu yang disandarkan, yang diidopatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan beliau, berupa perbuatan beliau, dan ataupun berupa pengakuan beliau, itu namanya sunnah atau hadis. Nah, menurut keterangan dalam kitab Mustalahul Hadis. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah. Wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdina min ba'di, dan wajib atas kalian mengikuti sunnah al-khulafaur rasyidin yang 4 sesudah wafatku. Kata Nabi, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah sunnah tersebut, baik sunnah Rasulullah maupun sunnah para sahabat. Pegang dengan erat. Kalau perlu gigit itu kedua macam sunnah dengan gigi gerahamu, jangan dilepas. Kalau kamu mengaku berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ciri yang paling mendasar Ahlussunnah wal Jamaah adalah berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Punya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi sunnah para sahabat ditinggal. Taraweh yang berdasarkan sunnah para sahabat 8 apa 20? Kalau belum tahu buka dalil tentang taraweh, riwayat tentang taraweh, nanti ketemu jawabannya situ. Kalau saya udah buka, maka saya berani ngomong. Saya nggak berani menyampaikan sesuatu yang saya belum tahu, dan saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Bahkan saya siap di debat, adu argumentasi. Ayat dari mana? Oh, jangan siap. Diberi duit maksudnya. Iya, kata saya. Nah, itu yang ketiga, ya, sebagai bukti bahwa kita cinta Rasulullah, yaitu menghidupkan dan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin.
Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda begini, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Iqtadu itu bil amar, artinya ikutilah oleh kalian. Billadaini min ba'di, dua orang sesudah wafatku. Abi Bakrin yang pertama Abu Bakar, wa Umar yang kedua Umar bin Khattab. Walaupun Nabi tidak menyebut Utsman bin Affan, tidak menyebut bin Ali, tapi mereka semuanya sama kedudukannya, al-khulafaur rasyidin. Artinya apa? Artinya kita disuruh mengikuti sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin yang kira-kira jelas saja keterangan. Lamun udah jelas kudu diamalkan ya. Insya tarawehna tetap nepi ka kiamat 20 rakaat. Kade awas, ayeuna kan loba perumahan kan sifatnya heterogen. Ayeuna perumahan di mana-mana malah runcul. Baheula sawah jara di pare. Nya ayeuna mah pak sawah jara di imah. Ya ciri-ciri kiamat ya. Geus mulai bararijil ya. Ciri-ciri kiamat sungguh. Tah lamun saya perumahan di kampung urang, itu orang mana-mana datang. Orang Medan, orang Jogja, orang Lampung, orang Kalimantan, orang Ari. Orang berdatang ya. Eta mereka berdatang dari berbagai latar belakang, mempunyai karakter yang berbeda-beda dan agama yang berbeda-beda, paham yang berbeda-beda. Maka yuk kita perkuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jangan sampai di kampung kita kemasukan paham-paham Wahabi. Setuju? Ulah katanggal tahlilan di kampung orang baheula rame NU tahlilan. Muludan baheula kampung orang rame NU muludan gara-gara kaasupan paham-paham Wahabi. Nauzubillah min. Nu kaopat teruskeun tong ya. Waktu tinggal 3 menit. Sadaya 8, ieu kakarak 3. Kakarak 3. Ieu 3 geus sajam. Berarti lamun 8 menit deui berarti ya kurang lebih butuh waktu 2 jam lah. Allahu Akbar. Singkatnya nu kaopat. Kalau tadi ingat-ingat langsung pokoknya. Anu kaopat ngaeta al istimsaku. Naon istimsak teh? Ya tamasaka, ya tamasaku, tamasukan bahwa mutamassikun jaka mutamasakun. Tamasak naon? Berpegang teguh. Tamasaku. Al istimsaku ya. Bi ahlil bait, berpegang teguh kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ahlul bait Rasulullah? Yaitu keluarga Rasulullah. Siapa keluarga Rasulullah? Istri beliau, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, keturunan beliau, itu ahlul bait Rasulullah. Para habaib itu ahlul bait Rasulullah, karena di dalam tubuh mereka semuanya itu mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, kita diperintahkan berpegang teguh kepada ahlul bait. Di samping kita diperintahkan oleh beliau berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada As-Sunnah atau Al-Hadis, juga kita diperintahkan oleh beliau berpegang teguh kepada ahlul bait. Mana hadisnya? Hadisnya panjang, baca tong ya. Panjang baca tong ya. Kira-kira katalar moalnya. Lamun si kuring coba halah katalar teh, lamun teh katalar si kuring baledo kayaknya. Hadisnya ala ayuhan nas innama ana basarun yushiku ayat yani rasul rabbi faujibu wa ana tarikun fikum saqala ini fa awwaluhuma kitabullah bihil huda wa nur man istamsaka bihi wa akhadha bihi kana 'alal huda wa man akhta'ahu dhalla fastamsiku bi kitabillahi ta'ala wa bi ahli baiti udzakirukumullah yaumal qiyamah udzakirukumullah yaumal qiyamah. Al hadis. Entah sakit hadisna. Panjang teh. Coba para diulangi.
Tinggal seri. Alhamdulillah lagi bisa kena serinya. Segar sehatnya. Alhamdulillah. Daripada ambek-ambek kan yang seri terus. Tebuka duit ke seri terus. Ya nggak tebuka duit ambek-ambekan deh, ya nggak tambah parah. Nggak tebuka duit ambek-ambekan. Kayak kenceng dibanting-bantingkan, jadi dibuat-buatan, ya tambah parah. Mendingan tebuka seri terus. Seperti hidup bahagia amat sih ya. Oh, aku bahagia. Tadi kakak atas ada lo ayam, padahal terpusing. Kurang kadang-kadang lah untuk gak susah ngomong, gak batur. Bebeja kasih iyo, kasih itu, supaya ditulungan, bantuan. Begitu boga milik gede, cicing wae, sini penta, jadi injem. Salah, salah tak akur cengkuran eta. Cek Quran mah Pak amma bini mati robika pahan. Tuh lawan boga nikmat ceritakan gak batur, bagikan gak batur. Iya mau boga nikmat, cicing wae. Mau dikadu 5 montong, cicing weh. Dah di kamar di keluarga anak. Pas geus beak kulitna di alun-alun ka palataran imah tetangga. Bauna doang. Keur boga kado mah cicing wae sini penta. Begitu tuh boga beas, datang ka tetangga ngomong. Aduh urang kumahanya bararimu ieu dah. Manusia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang artikan anu tadi dibaca hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abnu bin Hamid Abdu ibni Hamid dan Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Zaid al-Arqam. Jadi hadisna hartosna, ingatlah wahai sekalian manusia, aku ini adalah manusia. Dalam waktu dekat akan datang kepadaku utusan Tuhanku untuk mengambil ruhku dan aku memperkenankannya. Artinya aku manusia pasti akan mati. Aku manusia seperti kamu pasti akan mati. Artinya aku akan meninggalkan kamu. Maka sebelum aku meninggalkan kamu, aku tinggalkan untukmu 2 pegangan hidup. Yang pertama kitabullah Al-Quran. Di dalamnya ada petunjuk Allah dan ada cahaya dari Allah. Barang siapa yang berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman hidup, kana alal huda, maka ia berada dalam petunjuk Allah. Waman akhta'ahu dhalla, dan barang siapa yang menyalahi kitabullah Al-Quran, menyelisihi kitabullah Al-Quran, menentang kitabullah Al-Quran, mengingkari kitabullah Al-Quran, dhalla, maka ia akan tersesat. Nah setelah itu baru beliau perintahkan, fastamsiku bi kitabillahi ta'ala wa bi ahli baiti. Maka oleh karena itu berpegang teguhlah kalian kepada kitabullah Al-Quran dan kepada ahlul baitku, kepada keluargaku. Jadi kalau kita benar-benar ngaku cinta kepada Nabi, yuk kita muliakan, yuk kita agungkan, yuk kita ikuti ahlul bait Rasulullah. Jangan sekali-kali menghina ahlul bait Rasulullah. Jangan sekali-kali mencaci maki ahlul bait Rasulullah. Sepintar apapun, sehebat apapun ilmu kita, serajin apapun ibadah kita, kan merasa lebih baik daripada ahlul bait Rasulullah. Jangan, kita harus punya adab. Harus punya adab. Jangan mentang-mentang profesor, doktor, kiai, lalu kita menghina para habaib. Nauzubillah min. Karena para habaib itu ahlul bait Rasulullah. Nah, kita diperintahkan berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada ahlul bait Rasulullah. Kita ngaku cinta sama Nabi, tapi kita menghina ahlul bait Rasulullah. Kira-kira cinta kita sama Nabi oleh Nabi ditolak nggak? Ditolak lah. Bapak punya anak bapak saya hina, saya ludahin, saya guyur pakai air kocok, comberan, terus saya tempelengin. Kira-kira bapak sakit hati nggak? Marah nggak sama saya? Marah. Nah kita hina anak cucu Rasulullah, kira-kira Rasulullah sedih nggak? Nangis nggak? Kita jaga perasaan Rasulullah, karena di dalam tubuh mereka mengalir darah Rasulullah. Bagaimanapun juga mereka keturunan Rasulullah, jangan dihina. Aku cinta sama Nabi tapi menghina anak cucu Rasulullah.
Kan beloon itu namanya. Beloon bin goblok, bin tolol, bin culuun, bin apa lagi? Bin tilen. Aku cinta sama Nabi, tapi menghina keturunan Nabi. Para jamaah itu yang berapa ekor? 4. 5 dengke lah, bunting ya. Jam 8 lewat. Jadi 5 lagi nanti dilanjutkan malam Senin akan datang. Kalau Anda penasaran malam Senin depan, datang lagi hadir. Kalau Anda nggak penasaran, berarti hati Anda mati. Bersambung pada episode selanjutnya. Kita simpulkan, yuk kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi jangan hanya sekedar di mulut, jangan hanya sebatas baca salawat Yuk kita buktikan, di samping kita memperbanyak baca salawat, juga kita buktikan yang pertama tadi dengan mentaati perintah-perintah beliau dan dengan menjauhi larangan-larangan beliau. Yang kedua, dengan mengikuti dan meneladani akhlak beliau. Yang ketiga, dengan menghidupkan dan mengamalkan sunnah beliau dan sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin yang 4 yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Kemudian yang keempat apa? Pasti ingat. Yang keempat, berpegang teguh kepada nanti kelima itu berpegang teguh kepada ahlul bait Rasulullah. Baru 4. Kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, insya Allah malam Seninnya akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah, juga keluarga kita, saudara kita oleh Allah dikaruniai umur yang panjang, yang barokah, yang selalu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diluaskan rezeki kita, diberi rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, yang maslahat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kurang enak didengar. Mari kita tutup taluk kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah. Rabbana zidna